Tuhan punya banyak rencana dalam hidup kita, saudara. Masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Artinya gak ada kegagalan, gak ada kecewa di dalam Tuhan. Semuanya ada harapan di dalam Tuhan. Hari ini mungkin kau belum melihat harapan itu, tapi percayalah firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan sudah rencanakan pasti akan terlaksana. Kata firman Tuhan. Kapan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada orang yang berdoa hari ini langsung dijawab Tuhan. Ada nggak? Ada. Tapi ada orang yang berdoa mungkin 7 tahun lagi baru didengar Tuhan. Saya mengalami itu, saudara. Saya adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan. Dari kecil saya beberapa kali saya meninggal, Tuhan tolong saya bisa bernyanyi hari ini, memuji menyembah Tuhan hari ini karena mujizat Tuhan, saudara. Waktu kita terlalu singkat untuk saya bisa ceritakan bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya. 2004 saya mengalami mujizat Tuhan. Orang yang berjalan buta melihat, tuli mendengar. Michael Panjaitan itu orang yang gak bisa nyanyi, suaranya gak ada. Tuhan kasih suara tahun 2004, saudara, untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Itu yang membuat saya semangat melayani Tuhan. Kemanapun saya saksikan tentang perbuatan Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup saya, Dia Tuhan Yesus yang sama yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Kalau Tuhan itu pilih-pilih kasih, kalau Tuhan itu pilih-pilih orang melakukan mujizat, saya gak mau capek-capek datang ke sini, saudara. Tapi karena saya tahu Dia Tuhan yang sama yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara, dan saya datang ke tempat ini untuk menyaksikan itu, saudara. Bukan untuk heboh-hebohan, oh enggak. Saya datang ke tempat ini, saudara, untuk menyaksikan bahwa Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, bahkan sampai sekarang ini Dia sedang bekerja bersama kita, saudara. 2017 ada satu lagu, boleh kita bikin, Pak? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara tahu lagunya atau enggak ya? Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Lagu ini tercipta dalam keadaan belum melihat janji Tuhan. Lagu ini tercipta dalam keadaan belum melihat pertolongan dari Tuhan, belum melihat jawaban doa dari Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti itu tetap kita berkata, aku percaya janji Tuhan ajaib. Aku percaya aku punya Tuhan yang ajaib. 2017 saya menikah, saudara. Istri saya orang Sangir, Manado, saudara. Kami menikah. Orang-orang berkata Michael dan istri gak mungkin bisa punya anak. Orang-orang berkata susah untuk punya anak. Bahkan teman saya dokter berkata begini, 5 tahun nunggu, kita lihat dulu program segala macam, baru kita bisa lihat hasilnya. Itu pun kayaknya di bawah 6%. Artinya gak mungkin, susah punya anak. Saya pulang ke rumah dan istri saya, saudaraku, harusnya kami bisa berkata, Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah menyembah Tuhan? Banyak orang-orang Tuhan tolong lewat lagu-lagu yang Tuhan berikan. Masa hidup saya nggak ditolong Tuhan? Harusnya bisa begitu, saudara. Tapi enggak. Saya dan istri kami di rumah, kami memilih untuk tetap memuji Tuhan. Kami memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kami nggak pernah berkata, Tuhan tolong kasih anak, nggak pernah, saudara. Apa yang kami lakukan? Tuhan, terima kasih untuk anak yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, kami pun enggak, saudara. Kami katakan terima kasih untuk janji-Mu yang ajaib. Kami perkatakan janji Tuhan setiap hari. Ketika dokter berkata 5 tahun, baru menikah 4 bulan, istri saya hamil, saudara. Semua anak. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya seperti itu. Makanya pujian juga 2017 di album yang sama. Meskipun tak ku mengerti. Tadi kita nyanyikan, saudara. Kadang-kadang kita tak ngerti kok Tuhan izinkan terjadi begini. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Gak ada satu hal pun dalam hidup kita yang terjadi tanpa ada maksud Tuhan atasnya. Pasti ada rencana Tuhan. Dan dulu saya gak mengerti Tuhan kenapa saya diizinkan mengalami hal-hal seperti ini. Gak bisa punya anak, oh gak enak banget. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa, bukan cuma buat saya,
tapi supaya saya kemanapun Tuhan bawa saya, Tuhan sedang persiapkan saya waktu itu untuk bisa menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemanapun saya pelayanan, Bapak Ibu Saudara, saya saksikan ini bahwa orang mungkin berkata gak mungkin, bagi Tuhan Yesus itu semuanya mungkin. Orang berkata gak mungkin bisa punya anak. Saya tahu hidup saya, hidup istri saya gak ditentukan sama apa kata orang. Hidup kami gak ditentukan sama apa kata dokter, saudara. Hidup kami ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan setiap hari kemanapun Tuhan bawa melayani, saya saksikan ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada banyak orang yang dipertemukan dengan saya. Tuhan pertemukan. Ada yang sudah 5 tahun menikah gak punya anak, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah 18 tahun menikah gak bisa punya anak. Dokter berkata mandul, memang gak bisa. Mereka berkata kami percaya Yesus yang sama yang sanggup menolong kami. Hari ini banyak dari anak-anak Tuhan yang berjumpa. Kami berjumpa saudara dalam pelayanan. Termasuk ada seorang hamba Tuhan, mungkin para tahu ya, Pak Karlan ya, GPDI Tropodo, sudah menikah lama banget. Saya ingat banget mereka tuh gak belum bisa punya anak. Suatu saat kami pelayanan ke Johor, ke Malaysia. Lagi pelayanan, saya lagi kesaksian, terus lagi mengajar semua menyembah Tuhan. Dan Tuhan ngomong ke saya begini, di hati saya, doakan mereka. Saya masih tawar-menawar dengan Tuhan, saya katakan begini, Tuhan, mereka itu pendeta loh, mereka itu gembala sidang loh, di Surabaya terkenal lagi apa segala macam. Masa saya doain mereka? Saya gak mau, saudara. Tapi selesai ibadah, mereka datang kepada saya, mereka hampirin sendiri. Mike, kami percaya dan kami aminkan kesaksianmu terjadi dalam hidup kami. Tolong doakan kami, katanya begitu. Oh, berarti memang Tuhan mau saya doain mereka. Saya pikir begitu. Kami berdoa saudara sama-sama. Beberapa saat kemudian kita pulang ke Indonesia, dan saya ingat banget itu. Malam itu saya mimpi ibu gembala itu lagi gendong anak. Besok paginya saya lihat di sosial media, dia sedang ada di rumah sakit. Orang-orang semua komennya apa? Kenapa? Lagi nunggu hasil, lagi diperiksa semuanya karena di rumah sakit. Saya telepon dan saya katakan apa? Kak, selamat mengalami janji Tuhan, selamat mengalami pertolongan Tuhan. Saya katakan, loh kenapa bro? Pokoknya selamat mengalami janji Tuhan. Begitu hasilnya keluar, si kami ini bahannya akan hamil dan hari ini mereka sudah punya anak yang luar biasa. Boleh kita lihat banyak, bukan cuma satu. Di Palu saya pernah pelayanan, saya ketemu. Saya kan nggak bisa ingat satu persatu. Kalau begini nanti kan kita ketemu singkat aja. Mungkin bulan depan kita ketemu, saya udah nggak ingat lagi kan Bapak Ibu Saudara. Semuanya wajah-wajah ini kan nggak mungkin ingat. Saya pernah pelayanan di Palu. Lagi foto-foto di bekas gempa itu saudara. Saya lagi foto-foto, tiba-tiba ada seorang ibu datang lagi mengandung. Terus dia kata begini, Pak Michael boleh minta foto nggak? Oh boleh. Pak Michael masih ingat saya nggak? Waduh saya nggak ingat. Saya katakan begitu. Terus kenapa Bu? Desember waktu itu Pak Michael pernah datang ke Palu. Saya lagi stres karena suami saya akan menceraikan saya. Keluarganya berkata ceraikan istrimu karena istrinya nggak bisa punya anak saudara. Jadi disuruh diceraikan. Dan saya ingat waktu itu Natal, Pak Michael datang ke satu gereja. Dia nggak cuma di gereja itu saudara, karena dia lihat ada ibadah dia masuk. Saya lagi kesaksian itu saudara. Lalu ketika doain orang-orang, dia maju ke depan, dia katakan tolong doakan saya doain. Dan saya nggak ingat wajahnya saudara. Dan ternyata ketika ketemu, terus dia berkata apa? Hari ini keluarga saya dipulihkan Tuhan Pak. Hari ini suami saya mulai melayani Tuhan. Saya nggak jadi cerai karena kami dikasih anak ini akan lahir bulan depan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata bagi setiap orang. Ada yang sudah menikah 9 tahun di Kupang. Banyak banget cerita ini. Kalau mau cerita satu persatu susah. 9 tahun mereka mulai bingung, nggak bisa punya anak ini gimana. Mohon maaf, mereka ini orang kaya dan mereka mungkin mulai berpikir nanti kalau kita makin tua nggak punya anak ini bagaimana. Kami pelayanan sama-sama, saya cuma berkata selamat mengalami janji Tuhan. Kalau Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saya, dia Yesus yang sama, saya katakan begitu. 2 minggu lalu habis melahirkan anak pertama saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kenapa saya menceritakan ini? Saya ingin menceritakan ini supaya apa? Supaya kita semua tahu bahwa Yesus itu nyata, kuasanya, mujizatnya nyata saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kau sedang bergumul dengan hal yang lain. Mungkin kau berkata, Mike, saya gak membutuhkan anak, saya membutuhkan hal yang lain. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, jawabannya ada di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus saudara. Makanya lahirlah ku percaya janjimu ajaib, untuk mengingatkan semua orang bahwa
kau sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin hari ini kau sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi dalam keadaan seperti itu, seperti apa yang Paulus dan Silas lakukan, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sedang kecewa sama Tuhan. Berhentilah kecewa sama Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus punya rancangan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup saya, kenapa hidup saya begini? Kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Kenapa pendidikan anak saya begini? Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, saudara. Pengkhotbah 3 berkata apa? Manusia gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tapi percayalah bahwa semuanya itu di dalam Roma, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dalam sakit penyakitmu, dalam pergumulanmu, dalam persoalanmu, dalam apapun itu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya akan ada engkau melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Akan ada engkau melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di masa-masa yang mungkin orang berkata tidak mungkin ada mujizat. Tuhan itu luar biasa, saudara. Mau ceritain semua kebaikan Tuhan. 2015 puasaku terlebih besar. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang cuma berpikir oke, lagunya enak, oke, videonya ada itu. Orang nggak tahu, saudara. 3 hari sebelum saya nyanyi itu suaranya hilang. Tiba-tiba hilang. Sampai 14 Oktober 2015 jam 6 pagi pun, itu kan acaranya jam 4 sore dan jam 8 malam 2 kali. Itu jam 6 pagi suara saya nggak serak. Kalau serak hari ini saya serak, saudara. Waktu itu hilang, saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Hilang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa nonton di YouTube kesaksian temannya. Tuhan ingin menunjukkan kepada Michael bahwa jangan cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi, orang di luar sana banyak penyanyi yang lebih hebat. Tapi alami apa yang kamu nyanyikan, hidupi apa yang kamu nyanyikan. Waktu itu saya nggak mengerti, saudara. Tapi ternyata Tuhan ingin menunjukkan kepada saya begini, bahwa ketika kamu dengar kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan lewat lagu kuasa terlebih besar, kamu nggak kaget. Karena apa? Kamu sudah mengalami terlebih dahulu. Saya ingat pernah pelayanan lagi-lagi di GPDI, rata-rata di GPDI ya Pak. GPDI Hong Kong, saudara. Waktu pelayanan di Hong Kong itu, kita lagi pelayanan, terus ada kedutaan besar di sana. Ada 4 orang ibu-ibu, mohon maaf agama seberangnya, orang Jawa juga, mereka jadi tenaga kerja di sana. 4 orang. Mereka ini 4 sekawan. Terus mereka meminta kepada kedutaan, kepada panitia, kami mau masak makanan buat Michael. Panitia kan agak takut ya, aduh ngapain mereka yang masak makanan, takut dia main lah gitu kan. Pokoknya kami mau masak makanan buat Michael. Michael harus makan masakan kami. Terus saya datang, lagi pelayanan, saya melihat mereka itu saudara pakai kerudung yang hijab ya. Terus datang 4 orang. Selesai ibadah mereka kasih makanan, Pak Michael harus makan. Kenapa? Terima kasih sudah dipakai Tuhan untuk menolong hidup kami. Loh, ada apa ini? Jadi mereka 4 sekawan ini bisa-bisanya punya masalah semua, saudara. Ada yang suaminya mulai punya perempuan lain, ada yang keluarganya mulai berantakan, ada yang orang tuanya sakit, ada yang begini begitu dan segala macam. Jadi mereka hanya bisa kirim uang dari Hong Kong ke kampung gitu, saudara, di Jawa Tengah. Dan suatu saat mereka lagi kumpul kan mereka punya kayak asrama begitu, satu kamar di berempat. Gak sengaja satu orang sedang membuka YouTube, lagunya kan itu kalau kita nonton YouTube kita biarin ada yang otomatis dia suka jalan sendiri. Tiba-tiba setelah mereka dengar lagu apa, muncullah kuasamu terlebih besar. Dan hari itu mereka berempat tiba-tiba di kamar itu menangis, mereka dilawat Tuhan, saudara. Mereka nangis dan berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Hari ini 4-4-nya orang tuanya disembuhkan, suaminya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, saudara. Itu yang membuat mereka berkata kuasa Tuhan terlebih besar. Makanya mereka berkata, Pak Michael sudah mengucapkan terima kasih kami, tolong dimakan masakan kami. Kami coba saja. Di situ saya melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan aja ditolong Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang memuji menyembah Tuhan, masa Tuhan tidak tolong saudara? Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara. Untuk apapun persoalan pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Ketika pelayanan di GPDI di Luhuk, saudara, mungkin ada yang sudah pernah dengar kesaksian seorang ketemu dengan seorang ibu gitu ya. Dia punya cucunya lahir, semua bersukacita saudara. Tapi
Tapi 2 jam setelah itu cucunya meninggal. Ya, tiba-tiba saudara, dokter juga lagi periksa, dari sukacita berubah jadi duka cita segera saudara. Dari 2 jam langsung berubah, situasi langsung berubah, menangis semuanya. Oma ini juga menangis, nenek ini menangis. Tapi dalam tangisannya dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dan dia tiba-tiba diingatkan dengan satu pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Dia berkata begini, saya percaya kuasa Tuhan itu tetap ada sampai hari ini. Dia perkatakan firman Tuhan. Makanya kita harus baca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu jadi kekuatan kita. Perisai kita tiap hari baca firman Tuhan. Ada yang baca firman Tuhan tiap hari di sini? Amin. Aminnya ragu-ragu ya. Firman Tuhan itu kekuatan kita saudara. Makanya dalam Mazmur dikatakan firman-Mu itu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku, pelita bagiku, menerangi. Kita gak bisa jalan sendiri saudara. Masalah apapun mungkin kita sedang menghadapi itu, tapi percayalah engkau tidak akan terjatuh ketika engkau pegang firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Kalau saudara malas baca firman Tuhan, apa yang mau diperkatakan? Apa yang menjadi senjata saudara? Setan itu kerjanya itu menghancurkan hidup kita saudara. Mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacitamu. Tapi ketika engkau punya firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan tiap hari. Aku percaya aku punya Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Roma, Dia Tuhan yang bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Oh, firman Tuhan berkata di ayat ini, Mazmur 62, hanya dekat Tuhan saja aku tenang daripada keselamatanku. Jadi ada yang kita perkatakan setiap hari. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan saudara. Kalau kita malas baca firman Tuhan, apa yang kita mau berkata? Maka si ibu ini berkata begini, aku percaya dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus sanggup menolong orang yang mati di ribuan tahun yang lalu, Yesus tetap sanggup menolong cucu saya untuk bangkit kembali. Dia berkata begitu. Terus dia minta izin, bolehkah saya dikasih waktu 1 jam? Saya mau melihat kuasa Tuhan. Semua keluarga berkata, boleh. Mereka tunggu 1 jam. Apa yang terjadi saudara? Gak ada mukjizat apa-apa. Lalu mereka berkata, si Oma berkata lagi, boleh tunggu 1 jam lagi. Saya percaya kuasa Tuhan. Akhirnya mereka tunggu 2 jam. Gak ada perubahan. Bayinya ini, cucunya ini makin biru saudara. Karena baru lahir dan meninggal. Semua keluarga berkata, Oma harus ikhlas, harus rela nih. Kita kuburkan hari ini juga. Kita makamkan hari ini juga. Oke. Boleh minta dikit Pak. Akhirnya dia gendong cucunya ini saudara. Sambil dia gendong, dia memilih untuk melakukan apa yang Paulus dan Silas lakukan. Dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang berduka, dalam keadaan yang sakit sekali saudara, dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Dia gendong cucunya. Kuasa-Mu terlebih besar. Belum selesai dia bernyanyi saudaraku, mulai bergerak cucunya ini, mulai bergerak begitu ya. Orang pikir karena Oma gemetaran, ternyata enggak. Mulai bernafas, menangis, dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan saudara. Saya diizinkan foto, saya sempat foto sama anak kecil ini, saya foto sama-sama. Dan ketika foto Tuhan ingatkan cuma satu, kemanapun engkau pergi, kata Tuhan, jangan lupa saksikan bahwa kuasa-Ku tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus pernah membangkitkan orang mati di 2 tahun yang lalu, Dia Yesus yang sama yang hari ini ada di tengah-tengah kita saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Pujian ini berkata, tak pernah terlambat janji-Mu memulihkan dan menolong hidup. Tak pernah terlambat. Orang-orang kalau janji suka diingkari, betul saudara. Tapi Yesus Tuhan, apa yang sudah Dia janjikan pasti Dia genapi dalam hidup kita. Hari ini keluargamu dipulihkan Tuhan. Hari ini istrimu ditolong Tuhan, suamimu ditolong Tuhan, anak-anakmu ditolong Tuhan, semua kita ditolong Tuhan. Berhentilah mempertanyakan keadaan hidup sama Tuhan. Untuk apapun yang terjadi, mari seperti Paulus dan Silas tetap memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika engkau sedang memuji dan menyembah Tuhan, artinya engkau sedang mengundang hadirat Tuhan nyata dengan luar biasa bekerja atas hidup saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh saya nggak bisa menyembah Tuhan karena suara saya nggak bagus, saya nggak bisa naik musik, saya nggak bisa nyanyi. Ujian penyembahan itu nggak cuma bicara soal nyanyi bagus atau enggak saudara. Kalau Tuhan mencari
yang suaranya bagus, manusia manapun di dunia ini gak akan ada yang bisa. Karena malaikat memuji menyembah Tuhan suaranya jauh lebih bagus. Tuhan mau kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, ini aku. Tuhan itu sayang sama kita, saudara. Kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita itu diciptakan malaikat itu, saudara. Malaikat itu, firman Tuhan tak berkata mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita manusia ini yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya ketika malaikat melakukan kesalahan, malaikat dibuang dari surga, saudara. Iya kan? Tahu ya? Dibuang dari surga, saudara, karena melakukan kesalahan. Ketika kita manusia berdosa, ketika kita manusia dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tak buang kita. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, karena Dia sayang sama kita, saudara. Jadi hari ini apapun situasi hidup, mungkin kau berkata aku gak layak, gak akan pernah ada orang yang layak datang kepada Tuhan. Kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Karena kalau saudara menghampiri Tuhan dalam kesempurnaan, gak akan bisa. Manusia tak ada yang sempurna. Tapi hari ini dalam penyakitmu, Tuhan mengatakan datanglah kepadaku. Dalam kelemahanmu Tuhan berkata marilah kepadaku. Dalam pergumulanmu akan keluargamu Tuhan berkata marilah datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Tapi hari ini dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan sayang sama aku. Tuhan masih mengingatkan firman Tuhan ini dalam hidupku. Tuhan menolong keluargaku, Tuhan menolong istri, menolong suamiku, menolong anak-anakku, menolong bisnisku, menolong ekonomi, menolong apapun dalam hidupku, pelayananku dan keluarga. Kau bisa berkata, aku ditolong Tuhan. Hidup, kalau saya hidup sampai hari ini, terlalu banyak saudara aku sejak Tuhan. Saya nggak tahu dikasih waktu berapa lama lagi nih Pak. Masih bisa ya? Sedikit lagi saudara. Pandemi ini masuk 2020, banyak pelayanan yang di Jakarta ya, dan di mana-mana sebenarnya yang harusnya bisa melayani itu tiba-tiba jadi online semua. Saya adalah orang yang dulunya bekerja. Saya di album 2015 saya memilih untuk resign dan saya full melayani Tuhan, saudara. Artinya, menurut logika manusia, Michael itu hidup dari pelayanan. Dan ketika nggak ada pelayanan kemarin di pandemi awal-awal 2020 Maret, April, Mei, hamba Tuhan seorang pendeta telepon saya, Mike, ini nggak ada pelayanan, nggak ada. Gimana kamu bisa hidup? Gimana mau kasih anak istri makan? Gimana mau begini? Gimana mau begitu segala macam? Saya memilih untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan lihat situasi seperti ini dan Tuhan ingatkan satu ayat yang luar biasa. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya bila gunung batuku, kota bentengku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Saya perkatakan aku tidak akan goyah. Dan firman Tuhan itu kuat banget dalam hidup saya. Saya menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan satu hal. Hidupmu tak ditentukan sama jadwal pelayanan. Kamu lihat di masa pandemi ini, hidupmu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Akan ada banyak cerita tentang pertolongan Tuhan di masa pandemi ini. Itu yang Tuhan janjikan. Lalu saya berkata, amin Tuhan, saya percaya. Saya hidup di firman Tuhan. Saya memilih memuji menyembah Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih melihara hidup kami, saudara. Sampai detik ini Tuhan masih tolong hidup kami. Mungkin Bapak Ibu saudara berkata, oh kebetulan. Saya mau cerita, ini gak kebetulan. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, hal sekecil apapun Tuhan pelihara. Suatu saat di masa pandemi itu, saya tiba-tiba pengen makan ikan bakar. Ikan bakar khas Manado, jadi ikan tuna dibakar, pedas banget ya. Saya katakan sama istri saya, lagi pengen makan ikan tuna bakar nih gitu ya. Oh iya, ikan tuna kan lumayan mahal saudara. Lalu pagi itu saya lagi siap-siap mau ke pasar, mau beli ikan, lalu kita masak di rumah gitu ya. Lagi siap-siap tiba-tiba Gojek datang. Di sini ada Gojek juga ya? Ada? Oh nggak ada. Oh langsung antar sendiri aja ya adanya ya. Gojek itu ada di Jakarta sudah bukan begini. Gojek, permisi iya. Atas nama Pak Michael, iya saya Michael, kenapa Pak? Ini ada kiriman. Dari siapa? Gak ada nama telepon, gak bisa. Aku itu kenapa kan harus ada nama. Hanya ada nomor telepon. Oh oke, ya sudah. Saya terima. Ketika saya buka saudara, ikan tuna bakar seperti yang saya mau. Mungkin orang belum saudara tahan gitu ya. Mungkin orang berkata apa? Oh kebetulan. Bagi Tuhan itu tak kebetulan.
Bahkan saudara, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang anak Tuhan, seorang artis rohani juga, seorang worshiper penyembah juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar namanya Eka Dewi. Dia telepon saya, Mike,